urusan talqin bukan urusan dunia. Urusan talqin bukan urusan biasa. Tapi talqin itu adalah ibadah, dan ibadah itu dua kemungkinan. Atau ini adalah perkara ibadah. Sekarang kalau memang ibadah berarti ada dalil yang mensyariatkannya. Dan kalau dia disyariatkan kemungkinan wajib, kemungkinan sementara tidak ada dalil. Berarti pasti kemungkinan yang kedua. Apa itu? Tidak disyariatkan. Kalau tidak disyariatkan, jatuhlah dia pada larangan, dan jatuhlah dia pada muhdatsatil umur, perkara yang baru yang dibuat-buat dalam urusan agama, maka itu terlarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Amma ba'du, jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam sebuah kegiatan kajian, yaitu mengkaji kitab Mabadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kegiatan ini diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kegiatan yang senantiasa bermanfaat, bermaslahat bagi setiap umat Islam dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ma huwa dalilu talqinil mayyiti. Apa dalil daripada talqin mayit itu? Artinya kita akan kaji tentang kegiatan mentalqin mayit. Baik. Minal adatil mawjudati fil mujtami'i talqinul mayyiti ba'da dafnihi hatta ka'annahu minal wajibat. Tradisi yang sudah ada di komunitas umat Islam di Indonesia yang menjadi mayoritas itu adalah talqinul mayyit ba'da dafni, mentalqin mayit setelah mayit itu dikuburkan. Hatta ka'annahu minal wajibat, bahkan kegiatan talqin ini seakan-akan menjadi sebuah keharusan, mesti ditalqin kalau Muslim Indonesia. Kemudian ternyata wa ba'du ikhwanina la yattafaqu bihadhil adat. Ada sebagian kelompok, sebagian golongan yang tidak sepakat dengan kebiasaan tadi. Wa yara anna talqinal mayyiti laisa masyru'an, dan mereka berpandangan bahwa talqin mayit itu bukanlah suatu yang disyariatkan. Maka kemudian ada sebuah jawaban daripada itu, permasalahan itu, yang mana jawabannya itu adalah perkataan Syekh Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairami. Dalam kitabnya beliau mengutip sebuah permasalahan ini, dan juga diteruskan wa su'ilah an talqinil mayyit fi qabrihi ba'dal faragi min dafnihi hal sahha fihi hadithun anin nabi sallallahu alaihi wasallam aw an sahabatihi wa hal idza lam yakun fihi syai'un yajuzu fi'luhu amla. Pertanyaan dari permasalahan mentalqin mayit setelah dikuburkan. Apakah itu punya dasar hadis yang sahih atau dasarnya dilandaskan kepada sahabat Nabi saja? Dan apakah boleh itu dilakukan andaikan tidak berdasarkan kepada hadis yang sahih? Fa'ajaba, maka kemudian beliau menjawab, hadza talqinul madhkuru
qad nukila an ta'ifatin minas sahabah. Praktek talqin yang disebut ini itu dinukil daripada sahabat Nabi. Annahum amaru bihi. Ada sebagian sahabat Nabi yang memerintahkan agar mentalqin mayit. Contohnya sahabat-sahabat siapa? Abi Umamah, seperti sahabat Abi Umamah, wa ghairihi, dan selain daripada sahabat Abi Umamah. Wa ruya bihi haditsun an Nabi. Tapi juga diriwayatkan dalam hadis dari Nabi. Tapi dari hadis juga ada. Cuma lakinnahu mimma la yuhkamu bisihati. Cuma hadis yang dari Nabi itu tidak dihukumi sahih. Walam yakun katsirun minas sahabah yaf'alu dzalika, dan mayoritas sahabat tidak melakukan. Falihada, maka karena alasan tersebut, qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama, para ulama termasuk Imam Ahmad dan lainnya mengatakan, inna hadat talqina la ba'sa bihi. Praktek talqin ini tidak apa-apa. Farakhasu fihi wa lam ya'muru bihi. Jadi Imam Ahmad dan juga yang lainnya yang sependapat dengan beliau tidak menganjurkan, tidak melarang, dan tidak menganjurkan. Boleh, tidak apa-apa dilakukan, tetapi tidak dianjurkan dan tidak melarang. Tetapi wastahabbahu ta'ifatun min ashabi Syafi'i wa Ahmad. Ada sebagian ashabus Syafi'i dan ashab Ahmad itu yang menganjurkan agar dilakukan itu, praktek itu. Tapi wa karihahu ta'ifatun min ulama min ashabi Malik wa ghairihim. Dari kalangan madhab Imam Malik itu mereka melarang, memakruhkan atau melarang, tetapi pelarangannya bukan pelarangan keras. Mereka melarang, enggan untuk melakukan itu. Begitu. Nah, ini adalah pro kontra daripada talqin mayit. Cuma yang perlu difahami begini. Kalau kita sendiri berdasarkan kepada kitab-kitab yang lain yang kita temui itu, talqin itu baik ya. Jadi terkait talqin ini sebenarnya begini. Talqin ini ada dua. Ada talqin sebelum kematian, ada talqin setelah kematian. Kalau talqin sebelum kematian, itu ittifaq ulama. Tidak ada yang menyelisihi. Jelas hadis Nabi, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah atau kama qala gitu. Kalian talqinlah orang-orang yang akan meninggal daripada kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Itu yang pertama. Dalam hal ini sepakat ulama, tidak ada yang menyelisih bahwa orang yang mau meninggal dunia itu dianjurkan untuk kemudian dituntun, ditalqin dengan bacaan la ilaha illallah. Namun kemudian ternyata ada talqin setelah kematian. Lah, talqin setelah kematian inilah yang di situ ada pro kontra. Ada yang bilang itu bid'ah, tidak dilakukan Rasulullah atau apa. Mungkin karena hanya penamaannya saja. Penamaannya saja. Kalau talqin kesannya adalah bacaan la ilaha illallah. Sebenarnya dalam praktek bacaan talqin setelah kematian itu pertama adalah itu membacakan la ilaha illallah. Kemudian memberi informasi tentang jawaban-jawaban daripada pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Yang ketiga adalah mendoakan isbat, ketetapan daripada iman. Kalau sabit begitu. Itu sebenarnya yang dilakukan. Nah, ketika itu sebenarnya substansi daripada praktek talqin setelah kematian itu, maka sama sekali bukan tidak ada dalilnya. Ada. Jadi kita temukan dalam Riyadhus Shalihin itu
di bab apa ini? Bab doa lil mayyit ba'da dafnihi wal qu'udu inda qabrihi wal qu'udi inda qabrihi sa'atan lid du'a. Jadi di sini diterangkan begini. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyiti waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al'an yus'alu. Nabi bersabda, Sayyidina Utsman berkata, Nabi ketika selesai pelaksanaan menguburkan mayit, maka Nabi itu tidak langsung beranjak. Setelah selesai penguburan, kan Nabi tidak langsung pulang, diam di situ. Lalu Nabi bersabda, istaghfiru li akhikum, kalian bacakanlah istighfar untuk saudara-saudara kalian, dan mintakan ahli kubur ini, mintakan saudara kalian ini yang telah meninggal ini tasbit akan ketetapan iman. Nah, ini tidak menyelisih. Kita membaca talqin itu diantaranya adalah, salah satunya adalah yusabbitullahu qaulas sabit, begitu. Kita berdoa agar mayit ini, almarhum ini ditetapkan keimanannya. Itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua, an Amr bin al-As, diriwayatkan di sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, idza dafantumuni fa'aqimu hawla qabri qadrama tunharu jazurun wa yuksamu lahmuhu hasta asta'nisa bikum wa a'lamu madza uraji'u bihi rasula rabbi. Artinya, ketika aku kelak meninggal, kata sahabat Amr bin As, maka setelah kalian menguburkan, kalian berdiri dulu sebentar. Kalian jangan langsung beranjak pulang dulu. Diam di situ kira-kira 1 jam. Sampai saya tenang, sampai saya mengetahui, sampai saya tahu jawaban-jawaban daripada malaikat yang nantinya akan ditanyakan oleh malaikat itu kepada saya. Jadi, ini adalah satu dasar dari kemudian kita membacakan jawaban-jawaban yang nantinya harus dijawabkan oleh mayit terhadap pertanyaan para malaikat Munkar dan Nakir. Jadi ini dasarnya sebenarnya. Jadi talqin yang kita lakukan itu bukan bimbingan la ilaha illallah, tetapi kita membacakan, kita mengajarkan kepada mayit yang ada di dalam kubur tentang jawaban-jawaban malaikat, jawaban daripada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dan yang kedua, mendoakan tasbit seperti yang diperintahkan Rasulullah, wasalu lahu tasbita, dan mohonkanlah untuk mayit ini akan keteguhan dan ketetapan iman. Itu dalilnya. Jadi kesimpulannya, ada talqin setelah kematian, yang mana talqin setelah kematian itu isinya adalah memberitahu jawaban-jawaban daripada pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ini sesuai dengan riwayat tentang sahabat Amr bin As. Yang kedua adalah mendoakan mayit agar ditetapkan imannya. Itu sesuai dengan perintah Nabi, wasaluhu lahu tasbita, dan kalian mohonkanlah mayit ini agar diteguhkan dan ditetapkan imannya. Jadi itu dasar yang kemudian kita pakai untuk kegiatan talqin mayit setelah kematian. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.